Saya akan ke Mbak Irma terlebih dahulu. Mbak Irma, betulkah Mbak memang ada narasi yang dibangun untuk menyatakan bahwa pemilu kali ini curang? Saya kira begini, kita harus sama-sama pahami bahwa situasi hari ini memang panas, ya. Tapi kita harus selalu dengan kepala dingin, kemudian dengan kita bicara by dokumen, ada fakta di lapangan seperti apa. Jadi begini, hari ini kalau kita dikatakan curang, menurut saya itu mengada-ada, asbun. Kenapa? Karena setiap partai politik itu punya saksi. KPU punya saksi, partai-partai politik punya saksi, ada observer dalam dan luar negeri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa lihat suara-suara partai politik baik yang di 01 dan 02 itu kan semuanya signifikan. Yang signifikan dalam artian? Naik. Kalau ada kecurangan, menurut saya mereka nggak mungkin naik dong suara-suara mereka. Suara mereka bagus-bagus kok. Oke. Nggak ada yang bermasalah. Pun kalau misalnya ada masalah, apakah itu kemudian merepresentasikan terstruktur, sistematis, dan masif? Nggak ada yang terstruktur, sistematis, dan masif itu. Mana buktinya? Kan kita selalu bilang, kita kalau bicara itu by dokumen, gitu ya. Jangan bicara katanya. Nah, sementara dari pihak sebelah juga belum punya data. Katanya punya C1, tapi masih minta data C1 dengan KPU. Ya kan? Masih minta data dengan Bawaslu. Loh, ini katanya punya data. Berarti kan nggak punya data. Kalau nggak punya data, jangan bicara. Itu namanya menghasut. Kalau dari Kang Didi sendiri, dari Demokrat, Kang, bagaimana Anda melihat tudingan pemilu curang? Saya kira kedua belah pihak harus menahan diri. Ya. Saya kira sekarang ini situasi sangat panas. Ya. Ini pilpres yang panas. Kalau pileknya saya rasa masih terukur. Oleh karenanya 02 dan 01 ini harus saling menahan diri ya. Kalaupun ada klaim kecurangan, saya kira dikumpulkan saja ya. Dikumpulkan semua buktinya, kan ada C1-nya, ada saksinya juga. Dan sebagainya itu dikumpulkan, ada koridor hukum. Dan kami konsisten akan melakukan proses melalui koridor hukum. Kang Didi, ini suara untuk menyalurkannya melalui koridor hukum ini suara Demokrat atau suara BPN? Saya rasa suara BPN ya, BPN dan Demokrat sama saya kira ya. Kalaupun ada wacana karena semangat ya dari pihak-pihak ya wajar ya, 01 dan 02 ada yang militannya terlalu berlebihan lalu menyuarakan yang agak-agak berlebihan. Tentu ke depan harus kita kembali kepada koridor hukum ya. Ini baik 01 dan 02 menurut saya. Karena kedua-duanya ada kaum militan yang agak terlalu bersemangat sehingga ini yang dikhawatirkan jangan sampai jadi memanaskan situasi. Saya Siapa pikir cukup tanggal 17. Kenapa? Siapa kaum militan itu yang memanaskan situasi? Ya, semua sudah tahulah siapa saja ya, baik di 01 dan 02 pasti ada itu ya. Karena bahkan ada yang sudah pagi-pagi sudah euforia merayakan kemenangan. Wajar saja nggak apa-apa. Tetapi kembali lagi proses perhitungan ini masih berjalan ya. Sekarang ini kita menunggu sampai tanggal 22 Mei ya. 22 Mei ini perhitungan final. Kita bersabar semua saya kira ya. Kita bersabar, kalau enggak bahaya. Dan saya minta media juga jangan ikut memanas-manasi saya pikir ya. Apalagi banyak media besar ini berkewajiban untuk menjaga suasana sejuk. Jangan sampai masyarakat terbelah. Pengalaman masa lalu sudah cukup ya, tahun 98 dulu. Jangan sampai terulang kembali. Menghancurkan kita semua. Mbak Irma setuju Mbak Irma. Apa ruginya apabila kita kemudian harus dihadapkan pada penyelesaian pemilu di luar jalur hukum? Ya, satu, itu inkonstitusional ya, tidak sesuai dengan adab bangsa kita, tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, saya sepakat banget dengan Bang Didi tadi bahwa kita ke depan ini harus membangun kembali persatuan dan kesatuan bangsa yang sempat retak. Yang sekarang ini kan seolah-olah bahwa rakyat dengan rakyat dihadap-hadapkan, rakyat dengan pemerintah dihadap-hadapkan, partai politik dengan partai politik dihadap-hadapkan. Nah, ini sudah cukup. Pesta sudah selesai. Sekarang mari kita bangun Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Kami di TKN tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus bersama-sama. Ya. Baik. NKRI itu harga mati dan kita harus sama-sama membangun itu kembali. Nanti kita akan jeda terlebih dahulu. Teman-teman, nanti saya akan tanyakan apakah hanya kubu 02 saja yang dirugikan dengan adanya tudingan
kecurangan dalam pemilu atau kubu 01 juga dirugikan terkait dengan tudingan hal tersebut? Kami akan kembali sesaat lagi. Kalau misalnya ada tudingan kecurangan, selalu narasi yang dibangun adalah kubu 02 yang selalu dirugikan oleh kecurangan ini. Tapi sebenarnya 01 juga dirugikan tidak sih dengan adanya tudingan kecurangan ini? Tentu semua dirugikan. Maka dari itu, seperti yang Bang Didi bilang tadi, kalau ada kecurigaan, ayo kita buka datanya. Itu yang pertama. Yang kedua kan ada prosedurnya, ya kan? Kita ada regulasi hukumnya. Ya ayo kita sama-sama lakukan itu. Ini menariknya BPN Mbak Irma sempat menyatakan bahwa ada 1.200-an sudah dijawab kecurangan. oleh KPU loh. Sudah dijawab oleh KPU. Sementara TKN juga menganggap bahwa ada kecurangan untuk pemilihan di luar negeri. Ada, dan kita tahu. Tapi sekali lagi seperti yang Bang Didi tadi sampaikan, kontestasi Pilpres ini kan untuk Indonesia. Untuk apa sih kita ribut-ribut sampai seperti ini? Nggak ada gunanya. Makanya Pak Jokowi ketika tahu quick count-nya menang pun, beliau nggak deklarasi gitu ya. Beliau nggak menyatakan bahwa kami menang loh, nggak begitu. Kami bersyukur. Tapi kami masih tetap menyerahkan prosesnya kepada KPU yang berhak menentukan siapa yang memang terpilih. Gitu. Artinya TKN sangat percaya kepada KPU, oh iya, profesionalitas kita dan percaya integritasnya. kepada KPU dan kita percaya dengan quick count. Saya mungkin untuk menyebut Bang Didi sebagai BPN, saya lebih mungkin akan menyebut Bang Didi sebagai Demokrat. Demokrat saya kira percaya saya tidak tetap kepada BPN dan Demokrat ya. BPN dan Demokrat. Dan Percaya tidak terhadap KPU? Yakinlah bahwa BPN pun akan menghormati proses hukum. Ya. Amin. Kalaupun hari ini mengumpulkan dugaan-dugaan kecurangan kan itu haknya BPN ya. Juga hak 01 kalau menemukan, saya rasa biarkanlah itu. Karena tentu kita berharap pemilu yang baik, pemilu yang jurdil dan bersih. Namun tentu ujungnya proses di Mahkamah Konstitusi ya. Kita sudah bersepakat dan ini sudah keputusan pemerintah dan DPR, dibuat undang-undangnya. Dan kita akan patuh, saya rasa semuanya akan patuh. Kang, dan di BPN sendiri pun ada beberapa kelompok begitu. Salah satunya adalah Pak Amin yang waktu itu sempat melontarkan ide untuk people power. Dan kita semua tahu dari pernyataan Pak SBY maupun surat Pak SBY ke internal Demokrat sangat menentang adanya di luar konstitusi itu. Tapi kalau misalnya ada pihak-pihak yang ingin stick pada, nempel pada ide untuk menyelesaikan ini di luar konstitusi, apa sikap Demokrat? Saya nggak meyakini ya ada yang terlalu mahal yang harus dibayar ya. Kalau sekarang ada dinamika sedemikian rupa, tentu hal yang saya rasa ini dinamika yang luar biasa, biarkan saja. Tetapi proses masih lama. Saya rasa dengan banyaknya rakyat bersuara dan kita bersuara untuk pemilu yang damai ya. Lalu proses perhitungan yang damai, saya pikir semua akan berpikir yang baik buat Indonesia ke depan. Dan Demokrat tegas sikapnya bahwa kita ada koridor hukum, ada koridor konstitusi. Saya pikir ini akan menjadi acuan kita semua. Saya meyakini. Tetapi kalau sekarang ada dinamika, ya nggak apa-apa lah. Biarkan dinamika itu ada, biarkan saja. Saya meyakini siapapun BPN dan TKN akan patuh pada konstitusi karena terlalu mahal. Manakala penyelesaian di luar itu. Harganya terlalu mahal apabila kita tidak patuh pada konstitusi. Kami akan kembali membahasnya, pemirsa sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Prime Talk. Banyak orang yang was-was apa yang akan terjadi nanti pada tanggal 22 Mei ketika KPU secara resmi menetapkan hasil pemilu. Apa ruginya? Sebesar apa ruginya Mbak apabila ada pihak-pihak yang menginginkan penyelesaian ini di luar jalur konstitusional apabila ada sengketa pemilu nanti? Ini bisa membawa NKRI ini bubar. Tapi saya yakin sama dengan Mas Didi juga yakin ya bahwa TNI, Polri dan rakyat yang mencintai NKRI ini akan mengawal. Ya, partai-partai politik juga saya kira sampai hari ini saya juga yakin bahwa baik di BPN maupun di TKN sama-sama punya niat baik, punya komitmen untuk membangun Indonesia bersama-sama kok. Saya yakin itu. Kalau ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab, yang berlebihan untuk selama ini juga menggosok-gosok lah ya, gitu ya, membuat situasi panas. Saya kira nanti dengan sendirinya karena komitmen yang jelas dari partai politik, TNI, Polri dan rakyat yang mencintai NKRI, mereka akan tergusur kok. Yakin saya mereka akan tergusur. Saran dari Kang Didi untuk masyarakat yang mungkin atau oknum-oknum yang menginginkan ini diselesaikan di luar jalur konstitusi, Kang?
Saya sangat menyesalkan kalau masih ada pihak yang masih mengompor-ngompori ya. Bagi kami NKRI adalah segala-galanya ya. Kita ini bukan sekedar menang atau kalah, tetapi harus kemenangan bagi NKRI, bagi persatuan dan kesatuan. Ya, jadi hentikanlah yang namanya orang-orang yang menjadi kompor, menjadi provokator ini, janganlah. Nasib bangsa ini ke depan jauh lebih berarti ya, apalagi kita memasuki era yang tidak mudah nih ya, 10-20 tahun ke depan ya. Artinya di saat kita seharusnya maju 2030 menjadi salah satu kekuatan ekonomi di dunia dengan adanya kerusuhan atau hal di luar konstitusional, kita akan mengulang lagi sejarah. Apalagi kita punya bonus demografi yang luar biasa ini ya. Generasi milenial ke depan yang bisa menjadi aset bangsa, manakala persatuan dan kesatuan ini harus rusak bahkan hancur, harapan itu akan jauh menjadi negara yang lebih baik. Jadi saya kira sudah jelas ada koridor hukum, silakan siapapun menemukan kecurangan kumpulkan itu, dan saya kira banyak mata yang akan melihat proses hukum ini ya di Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi banyak yang akan menjadi saksi yang bisa melihat, bahkan luar negeri pun akan ikut mengamati. Jadi kita biarkanlah proses hukum itu menjadi yang utama ya. Dan ini saya kira masih ada waktu 2 minggu ke depan kurang lebih. Ada baiknya para elit ini membuka silaturahmi satu sama lain. Tapi ya. BPN ada unsur dari BPN yang mengatakan bahwa tidak perlu ada rekonsiliasi, untuk mendinginkan situasi ya. Saya rasa jangan pakai istilah BPN dan TKN, dua-duanya ada kaum radikal di situ. Tetapi ini niatan kita semua ya, baik dari BPN dan TKN, membuka ruang dialog, membuka ruang komunikasi seluas-luasnya, karena NKRI adalah segala-galanya. Artinya Demokrat setuju ada rekonsiliasi sebelum tanggal 22 Mei? Saya pikir harus ada pembicaraan lebih jauh, karena bagi kami NKRI adalah segala-galanya. Mbak Irma, terakhir terkait dengan penegakan hukum bagi mereka yang masih saja mengkompor-kompori, memanas-manasi untuk menyelesaikan sengketa pemilu di luar jalur konstitusional. Seperti yang saya bilang tadi, TNI, Polri bersama rakyat akan menggusur mereka. Saya yakin itu. Kenapa? Karena bangsa Indonesia ini seperti yang Bang Didi tadi sampaikan, masih sangat mencintai NKRI kok. Apakah ini juga kalau misalnya nanti ada tindakan inkonstitusional bisa dikategorikan tindakan makar? Pasti. Kalau itu inkonstitusional, maka kemudian TNI Polri harus bertindak tegas. Dan saya kira rakyat juga akan bertindak tegas. Jadi tidak ada tawar-menawar. Tegas. Ya. Selama ini kita selalu mendengar istilah silent majority, Anda pun nanti meyakini apabila ada hal yang tidak diinginkan, karena rakyat cinta Indonesia. Rakyat cinta NKRI, rakyat cinta Pancasila. Baik. Terima kasih teman-teman atas waktunya malam hari ini di Prime Talk. Semoga yang diharapkan oleh kedua narasumber kami bahwa semua sengketa akan diselesaikan secara konstitusional melalui jalur MK. Demikianlah perbincangan kami di Prime Talk. Saya Rory Asyari undur diri. Semoga bermanfaat perbincangan kami malam hari ini. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.